Podcast kecantikan hanya di AirPods and Star Glow. Halo semua, kembali lagi dengan saya Laili Afida di AirPod Ruang Podcast MB Star Glow. Nah, hari ini saya itu kedatangan tamu, orangnya masih muda dan sudah menjadi pengusaha. Nah, sebaiknya kita langsung korek aja dia ini pengusaha apa gitu ya. Nah, ini dia orangnya sudah di depan saya. Halo Pak. Halo Vida. Aku manggilnya Bu Vida ya? Iya dong. Iya. Ya, ini Pak Jupri, terima kasih sekali waktunya udah jauh-jauh datang dari Surabaya. Surabaya ke sini ya? Iya, Surabaya sana lagi yang deketnya apa Kenjeran ya di mana? Kedung Cowek. Kedung Cowek. Oke. Tempat usahanya juga di Kedung Cowek, Pak? Kalau usaha ada di Kedung Cowek, tapi untuk kantor dan rumah kebetulan kan kita usahanya offline online. Jadi kantor saya di belakang rumah saya. Oh, kantornya itu kantor offline-nya atau offline, online? Kantor offline. Kantor online-nya. Kantor online di belakang rumah. Kemudian kantor yang outletnya ya di mana? Di Gedung Cowek 219. Oke. Gitu. Ini usahanya di bidang apa, Pak? Ya lebih ke spesifik kategori. Jadi lebih ke tangga, Bu Vida. Tangga. Rumah tangga. Tangga lipat, tangga PLN gitu ya. Banyak yang ini seperti namanya itu kan Malika Jaya itu ada. Mas itu jualan apa kedelai ya? Bukan, itu jualan tangga lipat aluminium dan fiber. Oh gitu. Iya. Jadi ini Pak Jupri ini usahanya adalah tangga lipat. Betul. Ya. Kenapa ini? Sebentar, ini saya nggak bahas dulu soal bisnisnya. Saya mau korek-korek dulu nih. Ya. Iya. Nah, Pak Jupri dulu gitu sebelum Bahasaku campur nggak apa-apa ya, Bu? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita lari ke bisnisnya Pak Jupri apa, saya mau koreksi atau korek-korek atau cari tahu nih siapa sih Pak Jupri ini. Boleh. Usianya berapa, Pak? Iya. Usia saya masih berapa ya? Sama gak mas-masnya? Saya sebenarnya udah berumur ya sekitar 38. Cuman mungkin karena nggak terlalu mikir berat, jadi enjoy aja, bahagia aja gitu loh. Jadi kelihatan muda dan gaulnya mungkin karena saya kelihatan muda, jadi yang gaulin, maksudnya yang bergaul itu muda-muda, jadi semangatnya selalu muda. Oke, gitu. Semangatnya masih muda. Tapi menurut saya kalau usia 38 tuh jujur nggak tua sih, jadi masih tergolong dalam usia produktif usia muda. Betul. Jadi kalau golongan muda itu biasanya usianya itu sampai dengan 40 tahun, itu masih gitu. Dikategorikan setengah tua. Enggak banget. Jadi kalau misalnya nih kategori muda-mudi misalnya kayak misal kelompok pemuda. Nah, kelompok pemuda atau kelompok pemudi itu biasanya range usianya itu sampai dengan 40 tahun masih kita dikategorikan muda gitu. Jadi tenang aja Pak Jupri. Iya, untuk usia 38 itu memang masih muda banget. Gitu. Oke, kemudian saya kalau boleh tahu lagi ini anaknya berapa? Sudah 3 saya. Sudah 3. Sebenarnya pengen 5, cuman alhamdulillah dikasih 2. Sebenarnya sudah 3. Sebenarnya pengen 5. Alhamdulillah dikasih 2. 3 kali. 3. Alhamdulillah yang terakhir tuh cowok. Iya. Kita jaraknya juga lumayan Bu, dari anak yang pertama dengan yang kedua dan ketiga. Anak pertama itu sekitar 7 tahun. Anak pertama. Jadi sekarang itu usianya tuh sekitar 12 tahun. Oke, 12 tahun anak pertama. Pertama. Yang kemarin yang ulang tahun itu 5 tahun yang kedua. Jadi jaraknya hampir 6-7an ya. 6-7 tahun. Nah, anak 2 ketiga itu 1,5 tahun. Deket banget gitu. Jadi yang kedua itu yang rambutnya gini-gini. Nah, itu India. Satunya Korea. Jadi nggak tahu, mungkin suka nonton drakor mungkin. Iya, adik istrinya suruh nonton apa kan
Sudah tutup, Bu. Oh, kenapa tutup? Iya, kan di stop sudah. Maksudnya ini udah apa ya namanya? Udah steril gitu. Steril. Oh ya, kenapa kok di steril? Enggak apa-apa. Kan Kita cita-citanya 5. Kenapa 3 udah di stop? Karena ini kan apa sesar atau apa gitu loh. Saya Jadi- sesar 4 kali enggak apa-apa. Wis dah. Wis terlanjur ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa rezekinya 3 Iya, ya. alhamdulillah. Iya. Ini anaknya 3, perempuannya 2, cowoknya 1 ya kalau saya Betul. tahu ya. Iya. Kemarin katanya ulang tahun ya Iya, anaknya. ulang tahun. Kita ulang tahun kemarin tuh memang kita biasanya kan saya ngundang teman-temannya. Itu kemarin konsepnya lebih apa ya, lebih ke keluarga aja, dari anak-anak dari saudara istri saya. Kan kebetulan di Iya. situ Iya. ada anaknya yang kecil-kecil, saya undang, kita beli kue, ya seakan-akan bener-bener ulang tahun gitu, dirias dan lain-lain. Cuman sederhana banget gitu, Oh. nggak kayak yang kemarin Iya. undang banyak. Iya, Cuman kemarin minta sepeda, ya udah saya belikan Sepeda sepeda. apa itu? Sepeda kecil, roda 4 itu loh. Oh, yang ini. Sepeda kecil roda 4. Yang maksudnya rodanya 2, terus ada kecilnya. Oh, Ya, itu kan biar nggak iya, jatuh iya, itu iya, loh. iya, Gitu. iya. Karena kemarin pas pandemi saya jual yang gitu. hadiah ulang tahun ke berapa itu ya? Ke-4 atau ke-3 saya jual. Kenapa Gitu. dijual? Ya butuh duit. Bisa aja Pak Jupri. Oke, sekarang kita udah tahu nih profilnya Pak Jupri, anaknya berapa, kemudian usianya berapa. Nah, sekarang kita kulik soal bisnisnya. Yeah. Di usia 38 tahun itu masih cukup muda sekali dan Alhamdulillah. udah sukses. Alhamdulillah. Kalau saya lihat bisnisnya kan di bidang tangga ya. Iya, Malika Jaya. Saya tuh Malika Jaya pertama kali kenal Malika Jaya itu Iya. saya pikir Malika Jaya ini apa ya? Oh, betul iya. iya Iya kayak kan? saya pikir itu apakah ini kecap gitu Kecap ya. Banyak yang bilang Iya. gitu. Malika Jaya ini kenapa sih kok dinamakan tangga atau merek tangga ini kenapa dinamakan Malika Jaya gitu? Ya gitu. Sebenarnya tuh dari nama anak saya ya. Kan ini Oh. usaha saya yang pertama. Oh. Jadi Malika, anak saya tuh yang pertama tuh namanya Rifa Malika Putri Prima. Oh. Lah saya ambil Malikanya. Terus setelah dari situ tetangga toko itu ada Jaya semua, ada nggak tahu apa ya, Budi Jaya, terus Nur Jaya. Udah tak tambahin aja Malika Jaya gitu. Jadinya MJ. Cuman kadang-kadang mereka itu MJ itu siapa? Mas Jupri dah gitu. Bukan, itu Malika Jaya. Jadi banyak karena personal brandingku, saya juga mewakilin Malika Jaya untuk marketingnya gitu. By the way Pak Jupri ini namanya lengkapnya siapa ya Pak ya? Kalau nama panggung Jupri Mas Said. Oh, nama panggung. Panggung. Suka manggung. Suka diundang-undang kayak gini lah ya. Oke. Itu Nama nama panggung. Jupri Mas Karena Said. sering gini loh Mbak Wida. Jadi sering itu dipanggil Bapak namanya siapa? Jupri. Iya, Jupri siapa? Jupri tok itu apa gitu. Akhirnya ya mau nggak mau akhirnya di beberapa sosial media saya kasih itu juga biar sebagai Tangeran. Tangeran itu apa gitu loh. Loh, emang namanya tuh hanya Jupri gitu? Jupri loh, ya kan? Ya kan? Jupri memang dari orang tua saya Jupri. Oh, gitu. Walaupun saya lahir Agustus. Kakak saya Juli, namanya Agus. Kebalik kayaknya. Oh iya. Oh enggak, Aneh. itu apa mamanya Pak Jupri itu lupa Lupa bulan. bulan. Ya? Padahal bintangnya di sini ya. Oke, kemudian ini ya. Untuk Malika Jaya ini berdasarkan atas nama anaknya ya. Betul. Kalau saya lihat nih di postingan-postingan Pak Jupri atau tagline ya atau apa ya, Malika Jaya pabrik tangga. Ada pabrik tangga aluminium juga. Pabrik ada. tangga aluminium. Jadi Malika Jaya ini bidangnya ada produksi juga, produksinya maksudnya memproduksi plus menjual gitu ya. Jadi awalnya Malika Jaya itu bukan tangga, Wida. Jadi awal sekitar 2010 ya, 2010 itu
Itu pertama itu istri saya dulu, istri saya yang memulai. Saya masih bekerja. Dari itu terus dia nggak punya pengalaman marketing ya, dia tuh hanya produksi terus ngitung-ngitung gitu kan ya. Awal mulai tuh kayak gemes, wedi, takut sendiri gitu kan ya. Saya tanya ke istri saya, itu data customermu berapa, ininya berapa, karena basic saya marketing kan ya, sales gitu kan ya. Ya dia nggak ngerti gitu loh. Ya pokoknya dia tuh kayak percaya aja aku pasti bisa laku gitu kan. Ternyata kita masih kaca waktu itu, kaca aja, jalin kaca. Terus habis itu karena tukang saya bisa, kita pakai kusen, akhirnya kaca dan kusen. Terus akhirnya tuh 6 bulan tuh jalan, terus berikutnya nggak jalan mbak. Setelah nggak jalan, bikin apa aja pokoknya kita terima, sampai rombong-rombong itu kita terima juga. Terus yang kedua itu bisa bikin apa kayak almari, terus apa rak sepatu dan lain-lain, kita kayak gitu. Terus dan akhirnya kita itu benar-benar dapat utang mbak. Utangnya karena kita kan mulai gaya hidup dan lain-lain berubah kan. Saat saya aja dulu gajian itu di percetakan, kerjaan saya dulu itu cuman di bawah 2 juta. Jadi saat nerima uang sekali project istri saya segitu, itu berubah gaya hidup saya sama istri saya. Pulang itu nggak mau saya pulang ke rumah, udah gini aja, nggak mikirin anak, ada mbah lah gitu kan ya. Bener-bener yang penting aku golek duit wong loro digawe keluarga gitu, intinya buat keluarga. Tapi nggak ada kayak anak saya yang pertama itu kurang gitu loh, kasih sayangnya, karena saya bener-bener golek duit, ya apa golek duit gitu, karena rasa ketakutan saya. Ketakutan kalau sampai saya ini nggak pegang duit, karena gaya hidupnya udah naik. Itu juga bisa ngaruh gitu kan. Jadi setelah itu ternyata itu setiap hari kita pulang berangkat pagi, pulang pagi lagi. Itu ternyata ya uang kita segitu-gitu aja, dan malah kita utang sana utang sini gitu mbak. Utang sana utang sini, akhirnya alhamdulillah kita hampir bangkrut ya. Nah waktu itu bulan puasa sih. Tahun berapa pak? Berapa ya? 2013 atau 14 gitu loh, saya lupa. Ya itu mulai sama dengan tahun saya itu. Saya malah nggak kenal dulu Wida itu yang mana juga kan ya. Setelah itu kita perbaiki yuk apa yang ini. Aku ketemu sih sama Mas Hakim namanya, nggak salah satu komunitas juga sih di BF. Itu saya diundang nih sama Mas Hakim nih, Mas Jupri ke ini yuk, Masjid Erlangga. Saya ingat banget, saya suruh pegang gini mbak, saya kan gini, Mas ini punya utang loh mas, saya tuh berat mikirin gini. Utangnya berapa Mas Jupri? 300 juta gitu. Kan berat, dulu saya megang uang tuh cuman berapa gitu kan ya, paling mentok 2 juta itu juga habis gajian amblas habis gitu kan. Terus sama Mas Hakim gini, Mas Jupri pegang ini, air ini. Kebetulan ada botol santri waktu itu ya, suruh megang. Mas Jupri pegang 1 menit gimana Mas Jupri? Ya enteng mas gitu kan. Coba bayangkan Mas Jupri megang 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, setahun. Ya berat sih, walaupun ini ringan sebetulnya. Ya balik lagi tadi Mas Jupri, analoginya kayak gitu Mas Jupri. Mas Jupri itu jangan mikirin hutangnya, tapi solusinya. Nah, akhirnya setelah diskusi itu sama 4 orang lainnya itu, saya pulang. Saya seneng, saya tuh girang banget, bahagia kan, kelihatan banget kan. Koyok-koyok itu hutang saya lunas ya. Lunas. Nah istri saya bilang, loh ya oleh utangan lah gitu kan. Enggak. Saya dapat mindset yang sangat luar biasa pada waktu saat itu. Akhirnya saya mikirin nih, ya kalau memang ibaratnya saya itu sama Allah berdoa waktu itu pas bulan puasa, ya Allah kalau memang saya ini masih diperjalankan di sisi saya, kasih jalan ya Allah, berikan jalan. Tapi kalau enggak ya saya berikan pekerjaan yang baik buat saya gitu. Setelah dari itu tiba-tiba saya kan silaturahmi di beberapa teman pengrajin kan, karena ada yang rajin rak-rakan, ada tangga, ada apa.
saya tuh di ini saya mau beli itu nggak boleh utang kan nggak iso juga ngutangi, aku dikasih nih barang tangga itu saya ingat banget waktu itu sekitar 15 itu saya mikir ya opo ngentekno ya gimana menghabiskannya gitu, dititipin gitu ya maksudnya iya kayak konsi gitu loh, ya, kayak consignment konsi ya, consignment. Ya. Aduh gimana ya koko yang bapaknya dikasih gimana ya kok, ya udah bawa aja Pri gitu, tak bawa terus akhirnya nggak sampai seminggu habis. Wow. Nggak sampai seminggu terus gini, kok saya bayar nggak usah buat perputaranmu aja, terus kasih lagi 15 habis lagi dan pertama itu sekitar 60 tangga terjual untuk bulan pertama. Nah itu pun juga nggak boleh bayar dulu, udah buat perputaranmu aja gitu kan. Rezeki banget. Terus habis itu mulai banyak banget, akhirnya banyak brand-brand besar itu menawarin kita kayak teleskopik, terus banyak lah pokoknya. Dan akhirnya kita fokus di tangga ini. Sebenarnya belum fokus juga, kita kepengen karena saya direkrut sebagai salah satu plafon di Indonesia luar biasa lah ya. Disebut nggak usah ya, ya plat merah lah maksudnya, maksudnya plat merah lah gitu. Merah itu maksudnya lambangnya merah. Itu saya sebagai salah satu leader di situ, saya dari Madura, Sumeneb sana sampai ke Lumajang itu kayak namanya ngajarin online karena kata Mas Hakim tadi itu kalau kita ini mempermudah urusan orang lain, urusan kita itu dipermudah lah, itu jadi acuan saya gitu kan. Akhirnya saya ngajarin tuh, kan masih banyak ya teman-teman karena saya dulu tuh gaptek banget, saya ngajarin Mbak dari Madura sampai dengan Lumajang. Alhamdulillah makin berkembang, makin pertama masih pegawai saya cuma 1, malah nambah lagi gitu, dan akhirnya alhamdulillah malah nambah anak juga gitu. Banyak anak banyak rezeki. Wow, keren banget perjalanannya. Terus kemudian ini saya tertarik sekali untuk bertanya, jadi hutangnya Pak Jupri itu waktu itu kan ada hutang 300 juta, itu berapa lama melunasi? Nggak sampai setahun sebetulnya sih. Dalam waktu, karena perputaran tadi nggak sampai, ini kan hamil juga istri saya. Terus kata teman, nggak apa-apa Mas, itu uangnya di ini aja, nanti datang aja ke banknya gitu kan. Ya udah lunasin aja gitu. Setelah anak saya lahir, saya diundang nih. Nggak tahu karena pergantian ini ya, manajer atau apa sih, diundang. Terus ya udah Bu, saya lunasin. Gitu. Ya akhirnya saya lunasin gitu. Kalau satunya tetap saya cicil gitu. Keren banget. Tapi sebenarnya ya bisa aja gitu. Ya itu sih. Keren. Ini jadi motivasi sih untuk orang-orang di luar sana atau orang-orang yang melihat podcast ini, semoga bisa mendapatkan banyak manfaat. Barangkali di luar sana itu ada yang memiliki hutang, ada yang stres banget punya hutang gitu. Nah itu semuanya bisa diatasi dengan kita berfokus untuk menyelesaikan hutang itu, tapi tidak berfokus pada masalahnya. Tidak berfokus pada hutangnya, tapi berfokus pada bagaimana cara keluar dari masalah hutang itu. Dan itu sudah dibuktikan sendiri oleh Pak Jupri, 300 juta itu bisa lunas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah seperti itu. Ini luar biasa, perjalanan yang luar biasa sekali, dari gaji yang cuman gak sampai 2 juta, kemudian mulai bisnis. Ini memang ini kebanyakan pebisnis pemula itu emang mengalami hal itu. Betul. Saya pun dulu juga mengalami hal itu. Ya. Jadi pertama uangnya sedikit, kemudian kita mulai berbisnis, merasa ini hanya merasa. Iya. Merasa punya uang banyak, gaya hidupnya langsung berubah drastis. Kemudian akhirnya ini meng-create banyak hutang. Yang ternyata itu gaya hidup kita ini benar-benar menghabiskan pendapatan yang kita hasilkan. Terus kemudian akhirnya utangnya tidak tercover seperti itu. Yaitu emang masalah banyak orang, dan ini
untuk kamu semuanya yang memiliki masalah seperti itu, jangan khawatir, ada banyak solusi untuk itu. Bisa bergabung di komunitas kita. Jadi saya dan Pak Jupri itu IBF ya? Iya, Boleh IBF, ya? iya. Jadi kita dan saya dan Pak Jupri ini lahir dan menghasilkan karakter pengusaha yang baik dengan mengikuti IBF ya. IBF itu adalah yang diajarkan berkarakter kelas dunia. Iya, Ya, pengusaha gitu. kelas dunia Betul. dengan tingkat ketakwaan muslim sejati kayak gitu ya. Jadi IBF itu kepanjangannya dari Indonesia Islamic Business Forum. Ini adalah forum yang tidak mencari uang tetapi Betul. membangun karakter bangsa. Nah, itu ya. Iya. Jadi kita sama-sama dilahirkan dan ya. besar dan karakternya dibentuk Betul, oleh betul. IBF. Saya juga Benar. merasa begitu. Ya. Saya dulu tahun 2013 ketemu dengan IBF dan saya merasa karakter saya bertumbuh Betul. di IBF ini. Benar. Dan luar biasanya Dan kita ngajak-ngajak ya Bu ya. Iya. Ngajak-ngajak karena benar-benar ini dari mengajak kita untuk kebaikan ya. iya betul betul. Jadi ajak terus karena Iya. kita diajarkan dari 4 disiplin sukses itu untuk menebar kebaikan ya. Iya, Ya gitu. betul. Selalu berbuat baik. Iya. Berbuat baik setiap Iya. hari. Kita ini sama-sama tidak di-endorse oleh Nah, IBF, Betul, enggak. tetapi kita Merasakan pun manfaat ya, kita pun juga mendapatkan semua ilmu di IBF tanpa kita membayar gitu ya. Jadi ilmunya itu di-share secara gratis dan kita juga men-share IBF secara gratis pula di podcast kita ini. Jadi semoga banyak orang bisa mendapatkan manfaat. Kalau misalnya ingin bergabung di IBF, ingin masalahnya segera teratasi ataupun ingin mengembangkan karakter pebisnis kita. Betul. Seperti itu. Oke Pak Jupri, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Gitu ya. Jadi Pak Jupri untuk di tangganya sendiri ini sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 12 tahun, 2-13 tahun ini. Jadi kalau tangga aja sih, kalau usaha kurang lebih 12-13 tahun. Okay. Cuma fokus di tangga itu sekitar 2015 kalau nggak salah. 2015. Itu 2015 Ya, itu hampir mulai sama ya. Iya. Jadi saya mulai usaha itu tahun 2010, Mm-mm. kemudian jatuh di tahun 2014-an. Saya mulai bangkit lagi itu di tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu saya mulai start awal lagi gitu. Ya, kalau nggak salah di Alfalah kemarin ketemunya ya. Iya, loh, sampean juga di Alfalah. Iya. Oh, tapi kita nggak ketemu ya di Alfalah ya. Nggak. Ketemunya kita ketemu ya 2 tahun terakhir ini ya. Iya, 2 tahun pokoknya terakhir mulai. ini kita ketemu. Betul. Berarti kita satu angkatan yang Ya, sama. asli. Oke. Kemudian ini kenapa sih pilihannya dari sekian banyak itu kenapa kok berfokus ke tangga? Kenapa tangga bukan yang lainnya? Iya, saya juga heran sih. Kenapa harus tangga? Padahal kalau kita lihat ya Bu ya, satu rumah tangga aja paling butuhnya satu tangga kan ya. Ya waktu itu kan gitu ya. Iya. Kalau kita Iya. lihat ya. Iya. Cuman nggak ngerti karena mungkin ya rezeki ya, qadar Allah itu kita dikasih rezeki itu ya kita ya jalanin aja gitu loh. Alhamdulillah itu ya ada aja gitu loh. Karena ya udah gini ya, lebih ke strategi dan iman ya acaranya gitu ya, Strategi dan iman. Oke. jadi bismillah, bukan karena kita pinter atau enggak, kita mah biasa aja tapi Allah yang memperjalankan, lebih ke situ sih Mbak Wida. Gitu. Ada ini enggak inspirasi kenapa kok tangga, ada inspirasi khusus? Ada sih, kenapa kok saya itu dipilihkan Allah, kenapa tangga gitu. Mungkin karena apa ya, saya lebih melihat apa ya, masa lalu saya dengan istri saya. Kalau flashback itu bener-bener hampir sama gitu. Istri saya tuh kayak dia tuh pengen sekolah aja harus ngangsu banyu air gitu kan. Saya tuh ya ikut saudara di sekolahin saudara karena ibu saya ikut suaminya dan saya ikut mbah saya, dan saya untuk sekolah aja harus berjuang disekolahkan sama saudara-saudara ibu saya gitu loh. Istri saya juga begitu gitu kan, dapat beasiswa, buruh ngangsu dan lain-lain. Dan itu
ternyata itu tahap-tahapan, kita harus naik satu level. Salah itu kan kayak tangga ya. Oh my Ya kayak God. gitu. Saya tuh Luar ternyata di biasa, sini ya. luar biasa. Jadi Itu ya. inspirasi Bisa. tangga Iya. adalah naik level per level gitu Iya, ya. Oh iya. my God, so sweet Benar, banget itu benar. inspirasinya. Bener. Terus gini, apa namanya, saat kita itu turun naik itu ya biasa aja. Misalnya gini, sekarang kita nggak punya duit, terus tiba-tiba besok punya duit, ya biasa aja, karena ya udah kita udah pembentukan karakter kita, mental kita itu udah ada gitu loh, udah biasa aja gitu. Sekarang lebih ke situ sih, Mbak. Oke. Jadi Pak Jupri ini saya lihat perjalanannya tuh luar biasa sekali. Jadi mulai dari tangga gitu ya. Kalau dari tangga itu perjalanan tuh mulai dari nol banget, dari bawah naik gitu ya. Jadi ini bisa saya simpulkan untuk semuanya yang menonton podcast ini, untuk kamu saat ini bagaimanapun keadaannya, tangga di dalam hidupmu itu selalu ada. Dan kamu bisa mencapainya dengan menaiki tangga kehidupanmu sendiri. Seperti itu. Jadi saya mau tanya nih, hal terberat apa sih di dalam bisnisnya Pak Jupri selama bisnis itu? Ada nggak sih hal yang membuat Pak Jupri ini loh saat-saat saya yang paling berat gitu, itu ada nggak sih? Berat itu apa ya? Nggak bisa membahagiain orang tua dan keluarga, itu aja sih. Jadi bagi saya itu keluarga itu nomor satu, Mbak. Keluarga itu nomor satu. Kalau apa ya, kadang tuh dulu itu karena saking nggak punyanya duit ya, kita tuh pernah makan nasi sama kerupuk gitu, dan mertua saya dan orang tua saya tuh mendukung banget. Kalau awalnya kita usaha kan rata-rata orang tua nggak ngizinin ya, kok seperti ini dan seperti takut ini, jatuh, takut apa gitu ya. Tapi pada waktu itu kita benar-benar jatuh itu, saya deket juga sama mertua saya. Itu setiap hari itu mertua saya itu berdoa sampai nangis dari subuh sampai jam 5:30 dia itu berdoa gitu. Saya lihat, benar-benar lihat itu nangis, ya saya doakan. Kita belum punya rumahnya kecil banget. Setelah berdoa, nak saya doakan nanti bisa bangun rumah di depan. Ya alhamdulillah, itu setelah utang lunas kita bisa bangun rumah impian kita gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kemana-mana ya ngikut mertua saya. Kalau orang tua saya itu nggak suka jalan-jalan, jadi ya dikunjungin atau dibelikan sesuatu itu udah suka. Jadi kita juga harus tahu sukanya orang tua dan mertua gitu. Kan tadi itu perjalanan yang luar biasa sekali. Jadi pengusaha itu pada intinya ketika dalam menjalani proses itu pasti ada masa-masa tersulit ya. Betul. Saya pun juga begitu, saya juga pernah mengalami hal tersulit. Jadi untuk pesannya untuk semua pebisnis di luar sana, jika kalian mengalami masa-masa tersulit di dalam bisnis kalian, tetap semangat, jalani terus, pasti nanti dapat sesuatu yang telah kita kerjakan. Semuanya akan indah pada waktunya. Lalu Pak Jupri ini kan Pak Jupri tadi yang Pak Jupri katakan itu adalah keluarga adalah number one ya. Iya. Keluarga number one. Penyesalan terberatnya Pak Jupri adalah tidak bisa membahagiakan orang tua. Nah ini kan tadi sekarang yang mertuanya tadi itu mendoakan di masa sulitnya Pak Jupri, saat ini sudah menuai hasil dari doa-doanya yang disampaikan untuk Pak Jupri dan istrinya. Nah berarti kan ini Pak Jupri sudah melakukan membahagiakan saat ini untuk mertuanya. Nah ini berarti untuk membahagiakan orang tua berarti sudah terlaksana kan? Iya betul. Tapi kita nggak harus puas gitu ya. Kita juga punya impian berdua, karena Malika Jaya itu dibentuk tuh malah kita berdua, saya dan istri saya gitu. Karena kalau saya tanpa istri saya juga nggak bisa juga, istri saya sama saya juga nggak bisa. Jadi kita tuh punya impian yang jauh lebih besar lagi ya, pengen punya rumah tahfiz gitu sih. Pengen punya rumah tahfiz, wow. Ya. Cita-cita yang gitu. luar biasa. Tapi, sekali. Ya bismillah lah, berarti kalau kita pengen punya rumah tahfiz berarti kita harus lebih gede lagi nih
kita harus ngapain lagi. Jadi kita bentuk tim-tim kita, termasuk di tim Malika Jaya itu harus rekrutmen itu harus minimal harus sholat, harus bisa ngaji. Jadi saat kita itu menegur sudah sholat apa belum, itu ya udah enjoy aja mereka gitu dari rekrutmen itu. Gitu ya caranya. Iya, jadi membentuk budayanya karena rata-rata tim kita itu ya kopian kita gitu loh. Mereka akan mengcopy kita betul, gitu. betul, Mereka betul, kan betul, juga betul. follower kita, Ya, ibaratnya kan betul, gitu betul, ya. betul. Kemudian ini apakah Tangga Malika Jaya ini ada online shopnya? Barangkali Kita hampir tersebar sih di beberapa plafon digital ya. ya di mana Digital. di mana Ada aja kita itu? ada web juga, ada di Si Ijo, nyebutin juga ya. Nggak apa-apa. Ya ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Ya. serta yang mungkin yang lagi viral-viral sekarang itu ada di TikTok ya. TikTok, Kemarin oke. banyak yang beranggapan itu Tangga nggak bisa loh Mas dijual di TikTok. Alhamdulillah kemarin sampai gulung-gulung itu speechless sebenarnya. Iya. Saya tuh lihat Banyak Mas Pas lihat Jupri aja gulung-gulung gitu kan. gitu. Gitu. Saya tuh scroll gitu ya, ada live gitu. Pak Jupri live gitu ya. Aku lihat dong. Loh, Pak Jupri gulung-gulung. Iya, itu kayak speechless aja. Wah, ternyata laku dan itu akhirnya sih mereka juga ngambilnya lebih ke agenan gitu ya, ke agenan ya udah langsung. Tapi kaget aja, yo ternyata bisa loh. Aku buktikan bahwa Tangga itu bisa loh dan sekarang tim saya itu mulai konsisten terus untuk live gitu. Udah mandiri lah. Keren. Oke, untuk nanti link Shopee, link Tokopedia, link apa itu TikToknya, silakan nanti dikasihkan ke Tim ya. saya nanti Iya. biar ditaruh di bawah di deskripsi bawah. Betul. Jadi kalau misalnya nanti Iya, mau iya. order tangga gitu, Ya, nah langsung langsung gitu ya. Iya betul. Ini jadi Pak Jupri ini untuk Malika Jaya itu khusus menjual tangga yang berkualitas ya guys ya. Jadi kalau kalian pas waktu lihat podcast saya langsung pengen beli tangganya Pak Jupri, Betul. silakan langsung di order. Saya juga beli waktu itu Iya. untuk toko saya yang di Betul. Manuan itu saya juga beli itu. Enak. Jadi ya. kayak teleskopik gitu kan. Jadi tinggal segini doang, segini. Iya Ya, kan? 1 meter lah, 1 meter. 1 meter. 90 cm. Segini ya. Iya. Ya, segini doang. Jadi kayak praktis banget gitu loh. Penyimpanannya tuh praktis betul. banget, enak Nah, gitu. Iya, Bu. Iya. Dan itu memang yang kualitasnya bagus ya, Pak ya. Iya. Daripada kita beli yang kualitasnya nggak bagus, nanti kan berbahaya ya kita Resiko namanya juga sih. iya, kita naik tangga terus habis itu patah tangganya gimana dong. Itu ya. Betul, karena lebih ke safety sih tangga Iya, itu lebih betul. ke situ. Iya. Terus apa? Kenapa kok tadi kan saya ke UKM ya. Itu saya habisin, Bu. Saya fokus tangga. Ceritanya yang tadi Ke UKM? maksudnya UKM Sekitaran Suramadu kan banyak. Oh iya. Saya iya, jualin iya. dulu itu saya Oh, jualin. oh, Terus oh, akhirnya pas pandemi fokus. itu malah saya bikin hadiah dan lain-lain. Saya habisin pokoknya. Oh, iya, Terus iya. akhirnya fokus tangga Fokus dan tangganya tangga. itu juga self filter Oh, yang tangga berkualitas. yang berkualitas only ya. Iya. Cuman betul, untuk betul, brand betul. kita yang MJ dan Masta itu memang beda, kita kasih inovasi baru. Oh. Seperti kayak cantolannya. Jadi ada cantolan pengait tambahan. Jadi saat Oh. membawa itu gak bergelantungan gitu loh, nggak Iya, nyenggol-nyenggol iya, gitu loh. betul. Itu lebih Iya. aman. Saya pernah punya tangga di rumah, Ha-ha. di rumah saya yang di sini itu. Jadi dia itu kayak ada cantolannya kan. Betul. Habis itu kalau bawa itu cantolannya Goyang-goyang. Iya, Nah, betul. Setelah pakai itu biasanya customer itu ini lebih aman deh kayaknya Iya. karena mungkin ada pengalaman itu Iya. kecantol gelas atau Iya, apa iya, nah iya, kayak iya, gitu iya. biasanya. Oke, sekarang kita lanjut Pak Jub. Ini Oke. kita games. Kau ngedeni ya. Jadi supaya tidak Pak Jupri nggak deg-degan, tidak ngeredek, Pak Membise Jupri ya? minum dulu. Alhamdulillah. Harusnya sponsornya santri ya, Bu. Betul.
Pak, nanti saya hubungi Pak Iya, Diki iya. supaya Mas dia. Diki pokoknya harus kesini ya. Oh iya betul. Ya itu mau saya undang sih. Jadi Pak Diki, Pak Agus, terus Mas Erik. Iya, Iya. betul. Aku pengen banget ini undang Pak Erik gitu. Cuman Pak Erik ini kan sibuk ya. Aku takut dia nggak sempet gitu ke sini ya. Ya, saya takut nanti kita tantang aja langsung ya oke. Mas Erik ya. Mas Erik harus kesini, wajib pokoknya Wah, Pak ya. Erik harus ke sini nih. Pokoknya kalau teman-teman belum tahu ya, ini Pak Erik itu siapa? Pak Erik itu yang punya 60 cabang ya. 60 cabang. Cabang Pak D, Pak D. ya. Itu Nah, Mas Erik. itu adalah Ini Pak pasti Erik kesini ya. nanti Nanti Mas itu ya. akan saya Iya, Pak, ya. undang berikutnya. Pak Erik, dengarkan. Pak Jupri yang minta. Tapi saya juga mau. Iya gitu. Nah, jadi nanti ini gamenya kayak gini Pak Jupri. Ada 2 pertanyaan, Pak Jupri milih yang mana dan itu harus dijawab sangat cepat sekali 1 detik. Oh ya, Masya Allah. 1 detik. Apakah itu? Oke. Pertanyaan pertama, ini pilih langsung dijawab. Saya ini atau ini Pak Jupri langsung jawab itu. Nah, 1 detik waktunya. Jadi itu adalah yang dari hati. Karena tidak sempat berpikir. Teh atau kopi? Kopi. Bisnis makanan atau properti? Properti. Tas atau baju? Baju. Ketinggalan dompet atau handphone? Handphone. Oh, ketinggalan handphone lebih gak apa-apa? Gak apa-apa. Pokok gak dompet. Iya. Oke. Ya gak apa-apa sih. Anak atau istri? Istri. Kedinginan atau kegerahan? Gerah. Gunung atau pantai? Pantai. Mobil atau rumah? Mobil. Oh, tinggal di mobil. Bisa aja. Saya orangnya bebas soalnya. Janda jelek tapi kaya? Atau Kok gini sebenarnya? single cantik tapi miskin? Single aja. Oh, single aja. Single itu perawan gak Mbak? Ya pokoknya single. Saya kan nggak tahu. Iya, single. Gak Single ya. Oke. Alasannya. Dari awal. Oh, oke. Gitu. Oke. Alasannya apa ini? Milih Kopi kopi tadi daripada teh. Kalau kopi itu awalnya saya penyuka teh ya. Teh itu saya cobain ya. Oke. Saat pandemi itu ternyata itu kan suka nge-gym juga ya. Itu buat nambah energi kalau kopi. Jadi kopinya tanpa gula. Oh, ada kafeinnya itu yang dibutuhkan. Sama susu biasanya aku campur susu. Oh, susu. Susunya nggak whey ya karena jerawat nanti. Saya susunya pakai susu kambing. Yang bubuk itu. Susu kambing. Susu kambing saya campur sama kopi. Tapi sama aja susu kambing juga ini. Tapi alhamdulillah enggak. Oh gitu. Terus kemudian tadi kan bisnis makanan atau properti, memilih properti kenapa? Ya properti kan Lebih ya banyak cuannya. Iya, kayak investasi gitu. Saya kan. tahu itu, saya Ya, tahu. kan karena Anda juga. Pilih baju ya daripada tas ya. Baju. Iya, kenapa lebih pilih baju? Saya suka aja. Bahkan istri saya itu yang milihin bajunya saya. Bahkan mertua saya juga. Anak-anak juga saya milihin karena gitu. dulu itu saya itu sebenarnya suka jahit. Saya itu kalau menjahit itu bagus banget. Jadi mau jahit kayak baju-baju gitu, baju bisa? Bisa. Dulu. Setelah saya itu mau kursusin jahit karena STM tuh jauh, kota Kediri kan di kota jauh. Saya mikirnya transportasi belum biaya, nanti malah ngerepotin yang nyekolahin saya. Akhirnya yaudah cari ini aja. Karena bisa jahit, saya mau dikursusin jahit. Pas saya mau daftar ke situ, itu cewek-cewek semua. Kan enak, ceweknya banyak sampean ganteng dewe. Saya izin Bu, saya tuh malu. Saya balik, wes aku STM aja. Cuman akhirnya harusnya karena STM jauh, ya, saya dibawa sama lek saya, paman saya yang ada di Surabaya, akhirnya disulahin Surabaya. Seharusnya tadi sampean mau dong sekolah jahit, sampean jadi nganteng dewe. Mele-melene gampang gitu, terus milih sopo ae, Gus iso gitu. Oke, jadi sampean lebih memilih ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet, why? Iya, kalau handphone kadang tuh
kita juga perlu free ya Mas ya. Yes, gak apa-apa wis ngono Mas. Wis gak peduli handphone. Wis, berarti aku hari libur. Ya betul. Betul. Sekarang karena handphone itu sama dengan pekerjaan ya. Iya, kadang Pegang handphone. karena online juga kan Bu ya. Jadi saat pegang handphone itu bahkan nih yang nyetir itu kadang itu istri saya nih. Iya, karena sampai harus gini-gini. Karena salah satu CS juga kan saya karena kita business owner ya. Iya. Kadang kalau dilepas juga nanti trafficnya berkurang juga. Tapi pelan-pelan saya delegasikan juga gitu. Terus kemudian tadi anak atau istri lebih memilih istri gitu ya. Biarin yang kalau misalnya istri lapar, anak lapar, Pak Jupri lebih memilih membelikan makanan untuk istrinya daripada anaknya. Iya. Kenapa? Karena kita nanti tua juga sama istri. Kalau anak-anak yang penting kita udah didik sampai kita nikahkan atau mungkin kita belikan rumah nantinya, itu mereka bahagianya sama pasangannya. Iya, betul. Kalau beruntung kalau anak kita betul. itu masih ingat kita, gitu kan. Iya. Jadi saya itu benar-benar hampir 24 jam sama istri saya. Dan saya memang sengaja batasin kegiatan tuh satu minggu 2 kali. Jadi kalau selebihnya itu kayak acara, saya juga ada kelas itu, ya acaranya di kantor saya gitu. Tadi kenapa istrinya nggak diajak ke sini? Capek kayaknya. Kemarin tuh nunggu bisnya itu sampai 2,5 jam. Jadi lama menunggu, akhirnya kecapeannya udah istirahat aja lah. Gitu. Gitu. Padahal tadi saya udah mau siapin ini hadiah buat istrinya Pak Jupri. Dia tuh nggak tegaan loh kalau saya nyetir sendiri malahan. Jadi kayak kita kemana luar kota ya dia, kita pulkam juga dia aja yang nyetir. Jadi supri juga. Supir pribadi. Saya tuh tadi tuh kayak berpikir aku tuh mau ngasih aja istrinya Pak Jupri itu yang gitu di sebelah situ itu ada Siti Slim sama Female Honey. Nah, Siti Slim ini produk baru kita. Itu buat pelangsing gitu. Kalau perempuan kan pasti suka. Pasti suka sama Siti Slim sama Female Honey ini. Tapi untuk merapat wanita. Ini khusus wanita. Biar suami bahagia. Iya. Biar betah di rumah. Iya, kalau ini buat ibu menyusui bisa nggak Bu? Bisa. Jadi Siti Slim ini cara kerjanya itu diminum malam Pak. Jadi dia itu ada kandungannya itu ada black tea, kemudian ada lemon, sama ada apa lagi tuh ya satunya itu. Nah, ada 3 bahan dia. Teh hijau, mantap. Teh hijau, teh black sama lemon. Jadi kalau diminum malam hari Pak, malam hari sebelum tidur diminum. Nah pagi hari itu kita BAB itu lancar banget, dan itu mengeluarkan lemak-lemak kita kayak gitu. Saya kemarin pas waktu saya ke KL awal bulan ya, tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai tanggal 10 saya ke KL itu saya tuh gemuk banget. Akhirnya saya gemuk banget berapa? Saya kan biasanya 52, 53 Pak. Pada waktu itu 58. Jadi saya merasa aduh ini udah nggak bisa ditoleransi gitu loh, udah kegemukan gitu. Terus saya minum Siti Slim ini secara rutin dan BAB menjadi lancar ya. Itu sekarang saya 2 mingguannya itu udah turun 3,5 kilo. Jadi ini bener-bener harus dicoba banget sih. Nah, cewek cowok bisa ya? Cewek cowok bisa. Suami saya juga minum juga ini. Kebetulan sekarang dia tuh sering kemana-mana pergi suamiku itu, dan makan kalau pergi kan di mana kan makan. Mas kuliner pastinya ya. Jadi makan apa aja minumnya ini ya. Apa ini namanya Siti Slim. Iya. Jadi nanti itu bisa dibawa untuk istrinya Pak Jupri. Istriku ini hadiah untukmu dari Bu Vida. Iya. Saya kasih Mbak, dicoba ya. Nanti bisa diminum berdua sama Pak Jupri, tapi yang Female Honey diminum sendiri. Nanti saya rapat. Rapat sama istri tapi ya. Iya. Kemudian ini ya, tadi berikutnya kedinginan atau kegerahan. Tadi Pak Jupri memilih kegerahan. Kenapa? Saya nggak kuat dingin sih. Nggak kuat dingin. Saya segini AC-nya udah kedinginan atau belum? Enggak sih, kalau ini normal sih. Normal ya, masih normal ya. Kalau Surabaya kan kalau gini aja normal. Masih dingin, saya beranggapan kalau dingin banget. Dingin banget kayak di Bromo gitu ya. Itu nggak bisa saya. Saya ke Bromo aja double. Oh iya, saya juga sama dong. Kemudian mobil atau rumah. Ini Pak Jupri ini belum gunung atau pantai. Pak Jupri pilih pantai tadi ya. Iya. Kenapa pilih pantai?
pantai itu nggak ngerti ya, saya suka aja. Saya sama istri itu Suka ke pantai. suka Pantai Kenjeran? yang deket. Iya. Jadi kalau mentok Iya. kita ya ke situ. Oh, iya. Jadi iya. maksudnya kalau pantai itu kita itu kayak apa? Kalau kita mandang itu Enak ya. kayak luas gitu itu. ya. Luas, Iya, betul, seneng betul. aja. Kalau gunung juga seneng, tapi lebih seneng Pantai. pantai. Nggak enaknya mungkin panas ya. Iya, panas. Bisa ngiyup lah. Iya, kalau saya suka gunung karena dingin, terus kemudian hijau-hijau kayak gitu, ada hijaunya, ada awannya. Tapi pantai ya saya suka, tapi saya lebih suka ke gunung gitu, lebih dapat challenge-nya lah. Ya Somen kan suka. Aduh. Iya. Kemudian ini ya, mobil atau rumah. Nah, pilihannya mobil kenapa? Mobil itu apa ya? Ya saya tuh orangnya tuh kan Suka tidur di mobil. enggak, hampir gini kan, paling kerja kan habis briefing sama anak-anak, kan habis antar pakai mobil juga kan ya, antar sama istri, jam 8 balik ke toko ya, ke toko briefing, nanti jemput lagi kan, terus nanti juga balik ke toko lagi jemput lagi gitu. Jadi hampir ya keseharian ke situ, mau keluar juga ke mobil gitu, jadi jarang di rumah juga gitu. Jarang pulang? Bukan. Jarang pulang. Enggak lah. Kemudian tadi bisnis atau keluarga, Pak Jupri pilih Belum. Oh, Belum itu. Ini kelewatan. Oke, sekarang bisnis atau keluarga pilih yang mana? Keluarga lah. Oh, keluarga. Iya. Keluarga itu yang seberapa bisnis bisa naik turun. Betul. Ya, tapi kalau keluarga naik turun bisa berantakan hidup kita ya. Iya benar. Yang penting keluarga dulu lah. Iya, Keluarga betul. diperbaiki. Betul. Kalau keluarga udah baik, semuanya jadi baik. Iya, insya Allah jalan aja lah bisnisnya. Karena kita pulang juga ke keluarga ya, bukan pulang ke bisnis. Iya. Oke, kemudian tadi milih ya janda jelek tapi kaya atau single cantik tapi miskin. Pilihannya adalah single cantik tapi miskin gitu Kenapa? ya. Kenapa nggak pilih yang kaya aja? Kenapa? Gitu. Karena kita kan sudah tahu ilmunya untuk jadi kaya itu seperti apa. Oke, tinggal pilih yang cantik aja. Iya. Gitu ya. Jadi kita pilih yang cantik, miskin itu nanti pelan-pelan bisa diperbaiki ya. Kalau cantik kan nggak bisa diperbaiki ya, itu dasarnya. Ya bisa aja, operasi kan mahal juga. Gitu. Iya betul. Oke. Kemudian ini sudah selesai sih acaranya gitu. Kok sebentar ya? Kurang ya. Harusnya 3 jam ini. Sama kayak kemarin itu yang Pak Andi pentol kabul. Loh, kok sebentar? Iya, nggak kerasa. Mungkin karena keasikan mungkin ya. Jadi saya punya oleh-oleh nih buat Pak Jupri. Saya terima kasih sekali. Ini sering loh Bida ini. Apanya? Ngasih oleh-oleh. Iya kan saya baik hati. Terima kasih sekali Pak Jupri untuk waktunya sudah menyempatkan jauh-jauh dari Surabaya ke Krian. Ini jauh loh, bener jauh. Saya juga sering ke rumah Pak Jupri itu kira-kira mungkin 2 jam ya. Dan Pak Jupri udah mau datang, menyempatkan waktunya, datang ke podcast saya. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya cuma ngasih hadiah saya udah tahu kan apa. Ya, sudah biasanya. hafal. Ya jadi ini Masya Allah, hadiahnya. segitu ya. Nanti ini bisa dipakai sama Pak Jupri sendiri atau mau dikasihkan istrinya, silakan. Sama yang di sebelahnya yang Pak Jupri ini. itu boleh dibawa sama Pak Jupri, nanti minta tolong kantongnya ya. Ya, nanti saya kasih kantong. Terima kasih, Masya Allah. Jadi ini itu untuk mempercantik body ya, body luar dan dalam. Kalau ini untuk mempercantik wajahnya. Komplit ya. Jadi komplit MB gitu. Star Glue itu memang luar biasa ya. Masya Allah. Pokoknya teman-teman itu pakai aja MB Star Glue. Itu glowing luar dalam. Iya. Namanya kan we make everyone glow gitu ya tagline-nya. Jadi emang kita akan membuat setiap orang menjadi glowing gitu. Jadi terima kasih sekali Pak Jupri. Semoga sama-sama, kita Bu Ida. bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oke, see you guys. Dadah. Podcast kecantikan hanya di AirPods MB Style Glow.